Halo guys, Sabik di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Rebirth of the Earth Immortal Vulnerable. Tapi sebelum mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Deperto Macviro. Katanya, semangat bikin kontennya bang, gak bisa tidur gue kalau gak denger dongeng. Hahaha. Siap, pasti tiap hari ada cerita dongeng terus kok, dongeng tidur. Thank you ya Deperto Macviro buat donasinya. Selanjutnya ada conglai-ganteng123@gmail.com. Katanya, bang kapan gue bakal link lanjut? Kalau nggak lanjut apa alasannya? Gue bakal link bakal lanjut kok. Sekarang materinya kan dia kan chapternya butuh dikit doang tuh. Kayak satu chapter makan banyak banget, lumayan banyak isinya. Nah tapi materinya kurang buat bikin video. Butuh satu chapter lagi baru bisa lanjut bikin satu episodean. Ya, kalau udah update lagi baru coba kabar Mimin. Soalnya kadang Mimin cek berapa lama sekali. Jadi kalau misalnya emang udah lanjut, coba kasih tahu Mimin di komen atau bisa juga di Telegram kalau misalnya chapter udah lanjut. Tapi kalau gue bagi link update satu chapter aja, Mimin lanjut atau episode. Thank you ya Conglai Ganteng buat donasinya. Selanjutnya ada Indra. Katanya, semangat terus Min, moga bisa kaya. Amin, amin. Thank you ya Indra buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Xiao Qian pingsan, carilah gua, aku harus mundur dan mengobati luka-lukaku terlebih dahulu. Siap, terima kasih master telah melindungi kami. Setelah pertarungan itu, Chen Mo memulihkan diri. Lalu 2 minggu kemudian, Chen Mo dihampiri oleh Xiao Qian dan juga Song Ce. Xiao Qian bertanya, Master, kapan Chen Mo akan? Song Ce menjawab, entahlah, aku gak pernah melihat dirinya terluka separah ini sebelumnya. Sekarang kita berpindah ke pinggiran kota Fengyang. Orang ini adalah Master Clan Lin. Garis-garis manisku, gak perlu takut. Di perkaos itu enak kok. Nanti ku peluk manja deh. Ternyata Qin Cheng dan juga Wen Qing, mereka berdua ditahan dan diikat. Chen Mo bertanya, Song Ce, sudah berapa lama aku bermeditasi? Xiao Qian berkata, Chen Mo, akhirnya kau bangun. Song Ce berkata, Master, udah 2 minggu terlewati. Aku mengkonsumsi buah semanggi merah dan kayu Heavenly Spirit. Itu membantuku menyembuhkan luka-lukaku dan meningkatkan kekuatanku. Lalu tiba-tiba, giok yang dipegang oleh Chen Mo pecah. Sesuatu terjadi pada Wan Qing. Song Ce, amankan Xiao Qian. Aku harus pergi. Oh, kau punya pelindung yang kuat ternyata. Dalam hati Wan Qing, ternyata ini alasan Chen Mo menyuruhku untuk tetap menyimpan benda itu. Karena benda tadi itu dapat melindungiku. Tapi gak seorang pun bisa melindungi kalian sekarang. Jangan khawatir, nanti bergilir kok. Mulai dari kamu ya. Santai aja, santai. Lalu tiba-tiba ada sesuatu benda terbang ke arah si Master Clan. Gak disebut namanya, yang berarti bentar lagi juga mau cut. Siapa itu? Siapa yang melakukan itu? Hah? Oh, kau gak mungkin. Ternyata Chen Mo sudah sampai. Akan kubawa kau ke neraka jahanam. Demi gadis itu, bocah, kau gak akan. Tapi Chen Mo tanpa ragu-ragu langsung menyerang dan langsung memutuskan tangan yang kiri. Bacot, kau bakal mati. Gak cuma yang kiri, yang kanan juga. Kumohon, jangan, ampuni aku. Dan akhirnya dia pun langsung dibunuh. Nah, udah gua bilang, mokat kan. Nah, sekarang kau aman. Yang Qin Cheng, tak apa. Sekarang lihatlah, dia merasakan balasan atas apa yang dia perbuat pada kalian. Mereka bertiga pun keluar. Saat di luar, mereka dihampiri oleh para penjaga. Hei, siapa kalian? Berhenti di situ. Lalu Chen Mo menggunakan pedangnya, dia langsung membunuh mereka semua. Chen Mo pun sampai keluar rumah. Di luar, semua penjaganya berkumpul. Hei, siapa kau? Kuperingatkan dirimu. Ini adalah wilayah klan Yinling. Di sini bukanlah tempat untuk main-main. Alah, berisik amat. Tianxuan Shenchuan, variasi ketiga. Dengan satu serangan itu, Chen Mo langsung membunuh semuanya. Dan akhirnya mereka pun pulang. Chen Mo kembali. Sang berkata, kau berhasil menyelamatkan mereka. Nona,
Aku gagal melindungi Anda. Sungguh gak berguna diriku. Cinceng berkata, gak apa, gak usah menangis. Kau telah melakukan apa yang kau bisa. Ayahnya Chen Mo berkata, bagaimana dengan para kriminal itu? Mereka mengancam kami. Mereka bilang bahwa menelpon polisi tidak akan berguna. Bagaimana bisa kau menyelamatkan mereka? Ayah gak perlu cemas akan hal itu. Mereka semua udah mati. Mereka semua mati. Siapa yang membunuh mereka? Aku. Tapi itu masih belum cukup. Gak boleh ada seorang pun yang mengganggu teman-teman dan keluargaku. Akan ku buat mereka tahu, jika mereka berani melakukan sesuatu terhadap teman-teman dan keluargaku, mereka akan berakhir mengenaskan. Xiaomo. Itu Chen Songce yang melakukannya. Dia mengajariku cara berakting. Iya, itu kelakuan Chen Songce. Ayah, Wencing, Cinceng, masing-masing dari kalian ambillah benda ini. Oh, emang apa yang bisa dilakukan dari mainan ini? Ibunya membalas, tinggal ambil aja, apa susahnya sih? Oke, akan ku ambil. Lalu sekarang kita melihat di suatu tempat pada kota Chaisang. Cinceng sedang bersujud. Berdirilah. Sekarang kau adalah muridku. Mulai sekarang dia adalah seniormu, Chen Songce. Terima kasih master, senior. Udah, baiklah, cukup. Dalam hati Chen Songce, bisa jadi esok nanti dia akan menjadi istrinya master. Aku harus menghormatinya. Dalam hati Chen Mo, apa yang harus kuajarkan pada Cinceng? Setelah dianggap menjadi murid, Cinceng pun mulai berkultivasi. 3 hari kemudian, dalam hati Chen Mo, aku membiarkan Yan Cinceng mengkultivasi dasar-dasarnya dengan tanah suci Yao Ce. Dia benar-benar melakukannya dengan cepat, padahal baru 3 hari. Tapi ini terlalu cepat, bagaimana bisa? Lalu Chen Mo menyentuh dahi dari Cinceng. Lalu muncul burung phoenix. Apa itu? Oh, ternyata itu alasannya. Dia memiliki garis keturunan Phoenix. Sang bertanya, apa itu garis keturunan Phoenix? Apakah dia dalam bahaya? Chen Mo menjawab, tentu saja tidak. Itu malah bagus untuknya. Dalam hati Chen Mo, jika kita meninggalkan planet ini nantinya, aku akan mengajarinya menjadi seorang immortal. Keesokannya, Chen Mo pun pergi ke sekolah. Chen Mo, sebelah sini. Kita melihat, kalau nggak salah, Chiu Sheng. Tapi kalau salah, koreksi ya. Chiu Sheng bertanya, apa yang membuatmu begitu lama? Upacaranya udah lewat setengah jalan. Chen Mo membalas, tapi intinya, aku sudah datang sekarang. Selanjutnya, mari kita sambut Murong Yan dari kelas 3 dan Hua Yufeng dari kelas 5. Akhirnya dewiku, Murong Yan naik ke atas panggung. Hua Yufeng, nikahi aku. Mereka pun tampil di atas panggung. Dalam hati Chen Mo, senang rasanya aku bisa melihatnya menari sekali lagi. Yan Dalam hati Chen Mo, aku belum pernah melihatnya lagi semenjak aku membunuh buaya emas di Gunung Lingyu. Aku seharusnya gak berbicara dengannya sekarang. Bentar, aku mau ke kamar kecil. Lalu tiba-tiba Chen Mo, Yan langsung memeluk Chen Mo. Kukira aku gak akan pernah melihatmu lagi. Melihat itu, semuanya kaget. Bukankah itu Murong Yan si Ratu Jutek? Kemana perginya? Keagungannya itu, sifat malu-malunya kemana? Dewiku telah menemukan bahu untuk bersandar. Ngenesnya diriku. Dalam hati Yao Yan sangat berani. Dalam hati Keiwe, apa yang salah dengan Yan Kenapa dia menyukai pria seperti itu? Chen Mo berkata, tenanglah, aku baik-baik aja. Lihat kan? Yan berkata, terus kenapa kau tidak mengangkat teleponku? Chen Mo menjawab, ya emang tidak, tapi aku punya nomormu. Nanti kamu aku chat deh. Baiklah, kutunggu. Lalu setelah acaranya selesai, Chen Mo keluar. Tapi saat Chen Mo pergi, ada yang mengikuti Chen Mo. Chen Mo berkata, kenapa kau mengikutiku? Ternyata itu adalah Keiwe. Keiwe berkata, aku nggak tahu apa yang telah kau lakukan pada Yan Menjauhlah dari dia. Dirimu nggak layak untuknya. Oh, nggak layak? Kalau gitu, coba katakan, kenapa aku nggak layak untuknya? Keiwe menjawab, aku tahu kau pandai urusan berkelahi. Kau punya beberapa koneksi. Kau bisa mengambil alih pekerjaan ibumu. Tapi itu belum cukup layak untuk mendapatkan Yan Hahaha. Keiwe, kau sangatlah idiot. Hal-hal yang tadi kau sebutkan bukanlah hal yang mengagumkan bagiku. Kekayaan dan jabatan yang kau lihat itu hanyalah sampah. Jangan pakai otakmu yang dangkal itu untuk menilaiku. Kau pikir manusia dan dewa itu sama? Tolol. Dalam hati Keiwe, kau ingin menjadi dewa. Kau akan menyesal nantinya jika terus-menerus menghalu. Kita waktunya lompat nih ke pukul 3 sore keesokan harinya di Hotel Wanxiang. Chen Mo sedang bersama Pei Yun. Pei Yun berkata, Master Chen, ku dengar ada senjata magis di pelelangan ini yang menurutku mungkin membuat Anda tertarik. Chen Mo membalas, iya, aku akan pergi setelah itu. Kita melihat banyak sekali orang berkumpul. Dan di sini ada siapa ya, bentar, lihat dulu namanya. Lupa. Kalau cewek yang tengah Keiwe, cewek yang kanan ketua kelas, cewek yang kiri Qian. Cowok yang depan itu Yuan Hao. Yang belakang mukanya nggak kelihatan. Udahlah, skip aja. Lalu Qian melihat ke arah Chen Mo. Lihat, itu Chen Mo. Kenapa dia ada di sini? Dalam hati Yuan Hao, bagaimana bisa dia ada di sini? Apakah ada seorang yang membantunya datang ke sini? Wah, karena di sini juga. Ternyata ada Yan juga. Chen Mo, kau ke sini juga ternyata. Chen Mo menjawab, teman-temanku mengajakku ke sini. Mau lihat-lihat bareng. Lihat itu. Bukankah itu Ye Tianning? Bukannya dia harusnya masih di sekolah militer sekarang? Kenapa dia kembali? Oh, kau nggak tahu hal itu. Tuan Ye telah bergabung di satu gugus tugas dan sekarang dia kembali untuk liburan. Ketua kelas berkata, Tuan Ye kembali?
berarti ada seseorang yang sedang dalam masalah. Yan heh, bocil, siapa kau? Ketua kelasnya berkata, Tuan Ye, dia adalah Chen Mo yang memeluk Yan pada saat upacara sekolah kemarin. Apa? Emang kau pikir kau siapa? Kau pikir dirimu bisa merebut cewekku, ha? Tampaknya kau cukup berani. Ye Tianning, jangan ganggu dia. Siapa bilang kalau aku cewekmu? Nih, bikin malu aja. Chen Mo berkata, Yan pergi aja yuk. Aku muak sama si tolol ini. Dasar banci. Cuma itu yang kau bisa, ha? Berlindung di balik perempuan. Hahaha. Lucu. Gua sih masih ada. Lu gak ada cewek yang mau bantu lu ya? Dih. Bercandamu jelek, gelut ayo. Gila, translatornya keren. Gas. Katanya gas tuh. Lao Chen Mo gak tahu, gak ngapa-ngapain, diem doang. Tapi dia ketakutan. Dalam hati, siapa namanya karakternya? Gue lupa nih, NPC. Bentar, gue cari. Ye Tianning. Dalam hati Ye Tianning, bagaimana bisa? Padahal dia tampak cupu. Tapi kenapa dia begitu mengerikan saat mengintimidasi? Chen Mo berkata, Yan ayo pergi. Hei, berhenti. Tiba-tiba Ye Tianning mengeluarkan pistol. Wah, dia bawa senjata. Gila. Yan berkata, Ye Tianning, apa otakmu udah konslet? Mari kita lihat apa dia bisa melawan peluruku. Dalam hati Chen Mo, kalau kau menembak, kau bakal mati nantinya. Kau mengancam diriku dengan beginian. Apakah begitu sikap petarung zaman sekarang? Ye Tianning, singkirkan itu dan pergilah dari sini. Dalam hati Ye Tianning, Qin Peiyun, keluargaku gak bisa bersaing dengan keluarga Qin. Aku gak bisa berurusan dengannya. Peiyun melanjutkan, Tuan Chen adalah tamuku. Dan sekarang kau berani-beraninya mengarahkan pistol padanya. Keluargamu mau perang sama keluargaku? Wah, lihat Qin Peiyun sampai membela dia dengan mengancamnya menggunakan perang antar keluarga. Siapa sih bocah laki-laki itu? Qin Peiyun, aku akan membiarkan bocah ini pergi karena dirimu. Kalau kau tidak menjauhi Yan aku akan membuat hidupmu sengsara. Pergi. Dalam hati Keyue, Chen Mo, bantuan dari keluarga Qin gak akan bisa jadi kekuatanmu terus-menerus. Jika mereka meninggalkanmu, kau akan menjadi gak berguna. Qin Peiyun berkata, Tuan Chen, mohon duduk di area VIP. Jangan coba-coba menggunakan trik licik padaku lagi. Kecuali kau emang mau melihat kekejian. Tuan Chen, tolong maafkan diriku. Dalam hati Peiyun, dia tahu bahwa aku menolong Ye Tianning barusan. Chen Mo berkata, kita duduk di bagian depan yuk. Oke, lalu tiba-tiba seseorang datang. Yan kemarilah. Itu sang kesatria putih, Murongke. Garis itu anaknya Murongke. Ternyata dia di sini juga. Dia adalah pahlawan dari selatan. Peiyun berkata, selamat datang Tuan Murong. Murong merespon, santai aja nak. Yan berkata, Chen Mo, ini adalah ayahku. Halo, anak muda, kau punya kepribadian yang baik, tapi jangan terlalu sombong. Yan kemarilah. Yan berkata, Chen Mo, ayahku itu baik, gak usah dipikirkan hal barusan. Chen Mo merespon, tentu saja, pergilah dengannya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Dalam hati Chen Mo, aku sombong. Jika bukan karena Yan kau bahkan gak layak untuk berbincang denganku. Tuan dan Nyonya, pelelangannya dimulai sekarang. Benda berikut ini adalah peninggalan yang tak tertandingi di masa kuno. Dalam hati Chen Mo, aroma familiar yang telah lama hilang. Itu adalah sapu tangan Luoli. Itu memiliki aura teknik ilahi Tian Xuan Tao Cue dari klan Sun Tao. Si pembawa acara melanjutkan, harga awal dari benda ini ada 100.000 grand. 100.000 grand. Kayaknya mata uangnya salah deh. Grand itu kan artinya ribu. Jadi sebenarnya kalau 100 grand, kayak contohnya 10 grand. 10 grand itu bahasa Indonesianya 10.000. Jadi mungkin translatornya salah mengartikan. Harga awal dari benda ini adalah 100.000. Tawaran harga selanjutnya harus lebih dari 10.000. Mulai sekarang 150.000, 180, 200. Lalu tiba-tiba Chen Mo nembak harga 10 juta. 10 juta? Apa dia gila? Itu kan cuma sapu tangan. Cian Cian berkata, apa aku gak salah dengar? Chen Mo mau membelinya dengan harga 10 juta. Apa dia sekaya itu? Dalam hati Chen Mo, harta peninggalan adikku sangat berharga bagiku. Aku harus mendapatkannya. Tuan ini menawar seharga 10 juta. 10 juta satu kali, dua kali, 10 juta tiga kali. Oke, selamat tuan. Sapu tangan ini milik Anda. Chen Mo pun pulang memegang sarung tangan itu. Adikku, sapu tangan ini berusia setidaknya 1000 tahun. Apakah dia terlahir kembali di masa kuno? Kita melihat di kawasan terlarang untuk para immortal. Di tengah-tengah situ ada seperti semacam treasure. Treasure apa sih? Harta karun. Kita melihat harta karun yang dirantai dan juga dijaga. Ini ada apa di dalam sini? Tiba-tiba keluar sebuah tangan. Tidak, Mas, pergi dari sini. Kenapa pakai mas? Mas, adek, 9 kuali raksasa berkaki 3, sebuah peti perunggu, dan sebuah tangan raksasa. Apa itu semua? Kenapa kawasan itu terlarang untuk para immortal? Apakah itu berhubungan dengan aturan waktu yang misterius? Aku harus meningkatkan kekuatanku dan mencari petunjuk lain yang ditinggalkan oleh adikku. Sekarang kita melihat Wenqing sedang menelpon Chen Mo. Halo? Wenqing berkata, Xiao Mo, para petarung dari keluarga Wan membuat masalah di Hotel Blue Whale milik Mei Hua. Kami nggak bisa mengusir mereka. Apa kau bisa meminta tolong Master Chen untuk menolong kami? Chen Mo menjawab,
Oke, dimengerti. Nggak usah khawatir. Kita sambung pembicaraan kita nanti saat aku telah di sana. Dalam hati Chen Mo, jika itu yang keluarga Wan inginkan, aku nggak akan segan kepada mereka. Sekarang kita melihat di distrik Qianye, Hotel Blue Whale milik Mei Hua. Kita melihat orang ini adalah petarung, namanya Nan Kong Ling Tian. Dia berkata, "Oh, jadi gitu, ada lalat di atas makananku dan kau gak memberi penjelasan atasnya, bahkan mengabaikanku. Tata kerama macam apa ini? Kau bilang bahwa hotel ini bintang 5. Orang ini adalah anak laki-laki Wan Changru, namanya Wan Wenyu." Si chef berkata, "Ketua, hal seperti ini gak mungkin terjadi." Ibunya Chen Mo berkata, "Aku tahu keluarga Wan mengirimnya untuk mengganggu kita." Lalu tiba-tiba, "Sepertinya aku terlalu lembut pada kalian." Saat di puncak Qianye, Chen Mo pun sampai di sana. Xiao Mo, Chen Mo bertanya, "Apa kau baik-baik aja, Bu?" Ibunya menjawab, "Aku baik-baik aja. Akhirnya kau kesini." "Oh iya, di mana Master Chen?" Chen Mo menjawab, "Aku yang akan mengurus mereka." "Kau pikir dirimu bisa melakukannya?" "Bocah, santuy aja. Kupastikan kau gak akan pernah berani kembali ke sini." Oi, kagak usah belagu dah. Biar ku beri dirimu sedikit pelajaran. Sekalian untuk orang tuamu." Berani-beraninya dirimu sok kuat di hadapanku. Orang itu langsung ditampar. Kau seorang Grandmaster, Tuan Muda Nangkong. Aku bukan tandingannya. Kita mundur dulu, Chen Mo. Aku akan mengingat apa yang terjadi di sini. Kau mau pergi? Apa kau pikir diriku seremeh itu kah? Nah, apa yang kau inginkan? Chen Mo, kalau kau melukainya, keluarga Nangkong akan menghancurkan Mei Hua. Chen Mo menjawab, "Kau mengancamku." Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Nah, jika keluargaku ingin membunuhmu, mereka bisa dengan mudah melakukan itu. Ku beritahu dirimu, lepaskan aku dan minta maaflah. Hei, Chen Mo, apa kau dengar apa yang dikatakan Tuan Muda Nangkong? Lepaskan dia. Iya, lepaskan aku. Dalam hati Chen Mo, Wan Wenyu, dia kesini untuk membuat masalah. Baiklah kalau gitu. Aku cuma ngikutin alur. Tahu Chen Mo langsung membunuhnya. "Xiao Mo, Chen Mo, kau udah membunuh Tuan Muda Nangkong. Mereka nggak akan membiarkan kamu begitu aja." Chen Mo membalas, "Akan kutunggu mereka. Kau mau kabur?" Si rambut kuning berkata, "Apa yang kau inginkan? Kau udah membunuhku. Aku berasal dari dunia yang berbeda denganmu, yang berasal dari dunia martial art. Kau nggak akan bisa membunuhku." Chen Mo berkata, "Aku emang nggak bisa membunuhmu, tapi kau harus membayar atas hal yang telah kau perbuat." Lalu kedua kakinya dihancurkan oleh Chen Mo. Chen Mo berkata, "Beritahu Wan Changru, jika dia melakukan hal seperti ini lagi, aku akan membunuh seluruh anggota keluarganya." "Xiao Mo, kau membunuh dia?" Chen Mo membalas, "Untuk mengurus orang-orang seperti mereka, aku harus menggunakan kekerasan agar mereka sadar. Untuk kalian, aku bisa membunuh siapapun. Aku nggak peduli, meskipun seluruh dunia musuhku." Baiklah, anak baik. Kita melihat Wan Wen sedang diperiksa oleh dokter. "Dokter, bisakah kaki anakku sembuh?" Nggak bisa. Tulangnya sudah benar-benar hancur. Mulai sekarang, dia harus menggunakan kursi roda." "Ayah, gak usah khawatirkan diriku. Chen Mo telah membunuh Nangkong Lintian, yang mana merupakan anak terbaik yang paling bisa kita harapkan. Keluarga Wan harus menangani Chen Mo. Beristirahatlah. Aku akan mengurus hal ini. Akan kubuat si bajingan Chen Mo itu membayar atas hal yang dia perbuat." Sekarang kita kembali ke Chen Mo. Mereka pergi ke Danau Yankui, dimension di lereng Luoyan. "Hei, siapa kalian?" Chen Mo berkata, "Aku tahu ini adalah rumahnya Wan Changru. Ini akan segera menjadi milikku." Tunggu. Apa yang kalian lakukan? Menerobos masuk ke rumah orang? Chen Mo membalas, "Sampaikan ucapan terima kasihku kepada Wang Chanru atas pemberian mansion ini. BTW, namaku Chen Mo. Pergilah." Chen Mo melanjutkan, "Seperti yang diduga dari orang terkaya di Qianye, mansionnya pun penuh dengan dekorasi-dekorasi mewah. Chen Songce beritahu Chu Wenxiong dan Chia Qingan untuk mengumpulkan seluruh batu spiritual dan juga giok berharga. Gak usah pedulikan ukurannya, karena tiap 10 giok dapat dijadikan satu pil peiyuan." "Dimengerti, Master." Chen Mo melanjutkan, "Kalian berdua bisa memilih kamar yang kalian suka. Kita akan menetap di sini." Beneran? Ini luar biasa." Chen Mo pun keluar balkon. Dia melihat ke sebuah danau. Dalam hati Chen Mo, energi spiritual di tempat ini sangatlah kuat. Tempat yang sempurna untuk membangun formasi penggabungan The Great Heavenly Spirit. Lalu tiba-tiba ada seseorang muncul. Kau kesini untuk membunuhku. Ku beri kau kesempatan. Beritahu namamu sebelum kau mati." "Aku pengawal Nangkong Yu, Ku Chang Feng. Kau seharusnya gak berurusan dengan keluarga Wan. Matilah." Lalu dia menggunakan skill Celestial Sword Slash Qing Yun Qian Yi. Sedangkan Chen Mo menggunakan skill Tian Xuan Shen Chuan variasi pertama Mountain Splitting, Mountain Breaker. Dan dia langsung menghajar orang itu. Orang itu pun langsung tumbang. "Kau masih hidup, kau cukup tangguh rupanya." Orang ini adalah ayah Nangkong Lintian, namanya Nangkong Long. Dalam hati Nangkong Long, bagaimana mungkin dia sekuat itu? Emangnya ada orang yang bisa menahan serangan seperti tadi? Chen Mo berkata, "Berhentilah bersembunyi. Sekarang giliranmu." Hei, jangan lukai diriku. Ayahku akan membunuhmu kalau dia mengetahuinya." Tapi tanpa ragu, Chen Mo langsung membunuhnya. "Aku gak peduli jika ayahmu akan mencariku. Aku akan mendatanginya duluan." Pria tua tadi melarikan diri. Biarlah. Lagian, dia gak akan bertahan lebih dari 7 hari. Tapi aku tertarik dengan kekuatan Nangkong Yu. Lalu seminggu kemudian, Chen Mo berkata, "Manusia-manusia tua dari dunia asli itu
nggak ada yang berguna. Hey, halo, Yan-er, ada apa? Ternyata Chenmo ditelepon Yan-er. Yan-er berkata, apa kau mau datang ke pesta ulang tahunku? Itu akan diadakan besok lusa. Oh, tentu, aku akan datang. Yan-er melanjutkan, baguslah kalau begitu. Sampai jumpa. Dalam hati Chenmo, aku ingat banyak masalah muncul saat pesta ulang tahunnya Yan-er di kehidupanku sebelumnya. Aku harus melindungi Yan-er apapun yang terjadi. Lalu Chenmo membuat sebuah formasi. Formasi penggabungan The Heavenly Spirit telah selesai. Dengan adanya pelindung, gak ada seorang pun yang bisa mendekati mansion ini tanpa izinku. Nah, sekarang aku bisa merencanakan hal-hal lain. Sekarang kita melihat Wenxiong sedang dipijat. Oi, Chu Wenxiong, siapa yang memanggil? Master Chen, kenapa Anda di sini? Langsung ciut. Chen mau menjawab, aku mau kau melakukan sesuatu untukku. Duduklah. Baik. Dalam hati Wenxiong ada setidaknya 100 penjaga di sini. Harusnya gak ada seorang pun yang bisa melewati mereka. Lalu Chen mau mengeluarkan sebuah botol. Apa itu? Ini air suci. Lalu Chen mau menuangkan air sucinya ke tanah dan langsung tumbuh beberapa bunga. Ini air suci. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.